kelas ini. Nah, sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa dulu. Siapa anak yang bisa pimpin doa di depan? Oh, Gifty. Mari Gifty pimpin doa di depan nanti. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Giti sudah pimpin doa di pagi hari ini. Silakan dulu. Nah, sekarang Ibu Guru mau cek kehadirannya. Abigail hadir. Giti, Angela, Aksan, Benny. Oke, semua hadir ya? Hadir. Baik, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Ayo coba semua anak-anak berdiri dulu. Berdiri kan? Bernyanyi ya, dengan semangat. Oke, sekarang anak-anak duduk. Anak-anak duduk ya. Kita akan mulai pelajaran kita. Ada bawa buku ceritanya? Ada. Ayo, kasih keluar buku ceritanya. Ayo, kasih keluar buku ceritanya. Kasih keluar buku ceritanya. Ya, anak-anak, ayo dibaca buku bacaannya selama 5 menit ya. Selalu biasakan membaca selama 5 menit. Ayo, baca semua bukunya supaya baca semakin lancar dan membaca harus memahami isi baca.
Oke, sudah ya? Oke, ibu mau tanya dulu nih. Axel, apa tadi yang kau baca nak? Tentang cerita laba-laba. Oh, tadi kamu cerita laba-laba. Kalau Binti baca apa tadi nak? Keajaiban nyamuk. Oh iya, jadi kalau membaca itu harus memahami isi apa? Isi dalam ceritanya. Iya, isi bacaan atau isi dari ceritanya. Oke, sekarang kita berdiri dulu. Berdiri dulu, kita mau ada kencing dulu ya. Ayo, tepuk semangat. Ulang, tepuk semangat.
sebagai bahan masakan dapur. Coba dari pegang dulu. Siapa yang sudah? Ayo yang lain. Kelompok B, kelompok B mereka kerja dengan cepat. Ayo, siapa lagi? Ayo, cepat. Mana? Ayo, lihat dulu. Ini kelompok C. Kelompok C sebagai sumber vitamin pada tubuh kita. Kelompok C. Kurang hurufnya nak. Ini V tambah C, salah ya? Ayo. Sama. Oke, kelompok A maju di sini. Kelompok A, ayo. Kelompok A, perwakilan kelompok A maju di sini. Kelompok A maju sini. Kelompok A maju sini. Kelompok B sini. Ayo, berdiri sini. Kelompok C, ayo sini. Kita begini nak. Oke, supaya iya. Ayo sebentar. Veronica, ayo baris sini. Ayo, kelompok D, mana kelompok D? Nah, ayo. Ayo cepat. Oke, kita akan lihat bersama-sama hasil dari kelompok A. Coba dibaca. Apa? Sama kita baca. Iya, sebagai sumber vitamin C. Kelompok B. Iya, sebagai bahan masakan dapur. Kelompok C-nya? Iya, kalau kelompok D apa? Oke, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Iya, sudah bisa menyusun kartu huruf ya dengan bagus dan rapi. Semua hasil kerjanya bagus sekali. Ayo, kelompok duduk. Duduk ya. Ayo duduk. Itu adalah manfaat dari apa tadi? Tomat. Itu adalah manfaat dari tomat ya. Ada yang buat A sebagai sumber vitamin C, ada yang buat sebagai sumber apa? Bahan masakan. Apa lagi? Ada yang iya, ada yang membuat sumber vitamin. Itu adalah setiap hari kita lihat toh. Atau ada yang sudah pernah lihat tomat? Sudah pernah? Pasti semua pernah melihat tomat ya. Oke, sekarang perhatikan ya. Sekarang kita masuk ke belajar tentang dongeng ya. Tentang dongeng. Perhatikan dulu. Dari yang dari buku tema tentang menyayangi hewan dan tumbuhan ya. Sekarang kita menyayangi tumbuhan ya. Perhatikan. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan ya. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan siapa? Manusia. Untuk kebutuhan kita atau untuk kebutuhan manusia ya. Tumbuhan itu banyak manfaatnya ya. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna, yaitu pohon kelapa. Tumbuhan apa yang semua dimanfaatkan? Pohon kelapa. Tahukah kamu
Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu. Kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus. Kata penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, adik-adik, itulah ceritanya asal mula buah kelapa. Pertanyaannya, apa pesan yang terkandung pada dongeng asal mula buah kelapa? Jawabannya adalah bahwa kita tidak boleh mengingkari. Sudah dengar semua tadi? Sudah mengerti apa dan isi dongeng tersebut? Sudah. Atau mau diulang lagi? Apa? Oh, kita ulangnya dengan ya. Didengarkan ya. Sebelum nonton, kasih dongeng asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu. Kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus. Kata penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu,
buahmu dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, adik-adik, itulah ceritanya asal mula buah kelapa. Pertanyaannya, apa pesan yang terkandung pada dongeng asal mula buah kelapa? Jawabannya, Oke, sudah mendengar video, berarti sekarang Ibu minta setiap kelompok menceritakan isi dari dongeng asal mula kelapa. Ayo, kita kelompok berunding. Nanti siapa yang maju ke depan, nanti perwakilan saja ya. Ayo berunding, berunding dulu. Siapa yang maju? Ayo, ayo berunding Ini teman dulu. saya Ibu Lady Senaga, sementara Ayo dapat berunding, siapa yang bisa? tadi kita telepon WA tapi nomornya Ibu tidak masuk. Kita telepon Menceritakan biasa saja. kembali isi dari dongeng. Perwakilan kelompok ini ya. Ini dari kelompok A. Oke. Iya, sebentar. Teman-teman yang lain tolong diam dulu ya. Kelompok B, siapa yang bisa tampil ke depan? Tidak ada yang berani? Cera, ayo. Kelompok C, Ari Angela. Kelompok D, saya. Mari. Mari, ayo. Sudah mendengar bunyi apa video dari asal mula kelapa. Sekarang Ibu minta kamu menceritakannya kembali di depan teman-temanmu dan di depan Ibu guru. Ayo kita mulai dari kelompok A. Ayo Axel. Seorang anak laki-laki. Oke anak-anak, sekarang kita minta ayo kelompok A ceritakan kembali teman-teman yang lain, tolong anak mendengarkan ya. Ayo Axel. Seorang laki-laki mendaki gunung. Dia ingin bertemu seorang penyihir sakti. Lalu penyihir itu mengasih sebuah kotak. Penyihir itu berkata, janganlah membuka kotak ini, tunggulah sampai di rumah. Lelaki itu keluar dari rumah penyihir sakti dengan muka senang. Lalu dia menaiki puncak gunung. Dia sangat gembira, dia penasaran, dia ingin membuka kotak hijau itu. Tetapi dia tidak jadi membukanya. Kemudian dia menaiki gunung lagi. Ketika ia membuka, dia berubah menjadi pohon kelapa. Lalu penyihir itu datang dan tertawa. Kenapa engkau membuka kotak itu? Kan sudah kubilang, janganlah membuka kotak itu, tunggulah sampai di rumah. Oke, kemudian dia berubah menjadi pohon kelapa. Iya, dia berubah menjadi pohon kelapa. Dia berubah karena apa? Dia tidak sabar untuk apa? Membuka kotak. Iya, dia tidak sabar untuk membuka kotak yang diberikan oleh siapa? Penyihir sakti. Tepuk tangan untuk kelompok A. Satu salut. Salut. Oke, kita dengar hasil dari kelompok B. Ayo, Angela ceritakan kembali yang menurut kelompok Angela tahu tadi. Ayo, yang kuat nak ya. Seorang anak laki-laki mendaki gunung. Dia ingin ketemu penyihir sakti. Lalu anak itu mengatakan dia ingin berguna bagi seluruh manusia. Lalu penyihir sakti mengasih dia kotak berwarna hijau. Lalu dia pulang dan bergembira. Setelah menaiki gunung, dia ingin membukanya, tetapi
Silakan duduk. Nah, sudah bisa menceritakan kembali isi dongengnya. Sekarang Ibu mau minta satu orang membacakan isi dongeng dari asal mula buah kelapa. Ibu mau minta satu orang. Siapa yang bisa? Oh, Veronica dulu. Ayo Veronica, kemari. Bacakan dulu, baca yang jelas. Ibu kasih teks dongengnya. Baca yang kuat saya. Kuat, teman-temannya ayo. Anak-anak dengar ya. Ibu, asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki hendak gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak menjadi membukanya. Saat dia ingat pada pesan penyihir sakti, ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Oke, terima kasih buat Veronica. Silakan duduk nak. Oke, tadi sudah didengarkan videonya, terus sudah diceritakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dan sudah dibacakan juga oleh teman kita Veronica. Sekarang Ibu Guru bagi LKPD ya. Jadi LKPD ini dikerjakan per kelompok ya. LKPD-nya dikerjakan per kelompok. Ini untuk kelompok A, ini untuk kelompok B, yang ini untuk kelompok C, dan yang ini untuk kelompok D ya, untuk kelompok D. Ayo, pertama perhatikan petunjuknya ya. Tulis dulu apa nama kelompok? Kelompoknya. Kemudian kamu lihat di situ di lembaran kedua ya. Ayo, kerja sama-sama ya. Kerjakan sama-sama.
Ayo, ingat tidak? Tema atau judul dari dongeng yang tadi. Ayo cepat ya. Kalau sudah kelompokkan cepat kerjanya. Beda dengan kerja masing-masing. Dan rapi tulisannya ya. Tulisan rapi. Ayo, ayo. Kalau sudah, angkat tangan ya. Kalau sudah angkat tangan, tunjuk ibu guru. Waktunya cuma 5 menit ya nak ya. Sudah? Ayo cepat. Ayo, ayo. Masalahnya apa? Ayo cepat. Ada yang kesulitan? Yang kesulitan tanya ibu guru ya. Apa nak? Nomor berapa? Tuliskan sifat-sifat dari tokoh dongeng tersebut. Sifat dongeng yang tadi itu bagaimana? Sifat yang laki-laki dengan sifat yang penyihir. Ayo bagaimana sifatnya? Sudah? Sudah? Ayo kumpul sini. Kumpul sini. Ayo. Oke, sudah selesai ya. Mari sini. Sini, kelompok A. Mau kencing? Oh, oke, silakan kencing ya. Kalau sudah, akan masuk kembali ke kelas. Oke, sudah semua ya? Sudah. A, kelompok B, C, D. Ya, semua sudah selesai. Nah, hasil LKPD yang tadi itu kita akan bahas secara bersama-sama. Tema dari dongeng di atas adalah apa? Seorang anak laki-laki hidup menyesatkan. Apa temanya? Iya, asal mula kelapa ya. Kemudian
hasil kelompok ini semua dapat nilai bagus ya. Oke, sekarang Ibu akan bagi hasil evaluasi ya. Kalau yang ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, enggak berkelompok ya. Ayo. Ayo, tuliskan. Nah, Abigail tidak makan karena kenapa loyo sekali? Jadi ini sudah makan kamu? Belum Ibu. Belum, Abigail. Mama tadi sudah siapkan sarapan. Ayo dikerjakan ya. Nah, semua sudah dapat? Sudah. Ayo kerja 5 menit. Paling gampang. Cuma ada 3 nomor saja ya. 3 nomor saja. Oke, ada yang sudah selesai? Belum? Ayo, sudah? Ingat, tulisan harus rapi ya. Sudah? Ayo cepatnya. Diajak berpikir ya, berpikir. Mengapa laki-laki itu tergoda di perjalanan ingin membuka bunga hijau yang diberikan berpikir? Jawabannya apa? Ayo cepat. Yang sudah bawa ke depan supaya Ibu kasih nilai. Kalau dapat nilai bagus berarti lebih semangat lagi ya. Ayo Mika, sudah nak? Bawa sini, ayo. Mari Giti. Ayo sini nak. Coba Ibu lihat. Giti silakan dulu nak. Ayo sama lagi, cepat. Semangat, kau mana? Siapa yang cepat? Sudah Ibu. Mau sini.
Jendela. Sudah ya? Pelan-pelan nak, pelan-pelan. Ayo, ayo. Ini, yang sudah duduk naik. Ayo.
masih belajar tentang menyayangi hewan dan tumbuhan ya. Besok masih belajar tentang menyayangi hewan dan tumbuhan, pembelajaran keempat ya. Nah, untuk tugasnya, Ibu Guru kasih tugasnya. Ada ya. Tugasnya di besok itu akan menyanyikan satu-satu lagu tomat di depan. Jadi dihafal ya, dihafal apa? Lirik lagunya ya. Sudah paham apa tugasnya? Menyanyikan lagu tomat. Latih untuk menyanyikan lagu tomat, tapi dengan menggunakan pianika ya. Menggunakan apa? Pianika ya. Kan setiap hari Kamis kita menggunakan apa? Pianika. Oke, sekarang anak-anak simpan buku-bukunya. Kita akan pulang. Jadi duduk dengan tenang dulu, ya. Duduk dengan tenang. Duduk dengan tenang, nak. Duduk dengan tenang ya. Oke, sudah masuk semua peralatannya? Sudah. Oke, masukin ya. Nanti yang ini Ibu Guru kumpul, biar saya letakkan di meja ya. Nanti kartu hurufnya Ibu Guru kumpul, biar di meja saya. Oke? Sudah? Sekarang kita menyanyi untuk yang terakhir ya. Menyanyikan lagu tomat yang tadi.